adalah level. Curhat. Hakikat roh adalah kalau modelmu begini ya udahlah. Curhat. Curhat. Jadi Kristen itu memang penyembah roh, penyembah makhluk halus. Enggak kau tahu. Hei, saudaraku penyembah makhluk halus. Apa yang kau sembah yang tidak kau kenal? Penyembah makhluk halus. Penyembah makhluk halus, dengarkan. Yang kau sembah ini malaikat atau iblis, karena dua-duanya roh. Yang mana yang kau sembah? Jelaskan dulu apa itu Allah. Allah itu adalah hakikat pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Yes. Itu roh itu. Kok roh? Emang Kristen penyembah roh? Iya. Emang Kristen penyembah roh? Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, bukan roh. Roh itu makhluk. Itulah yang pencipta. Seperti Tuhan lo. Tuhanmu itu makhluk. Ya. Wahyu 5 nomor 6. Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhanmu. Apakah? Tidak sama Tuhan kita, kawanku. Tuhan lu itu penyembah roh. Makanya saya bertanya samamu. Dengarkan. Coba kau terangkan kepada saya, Tuhanmu yang adalah roh itu seperti apa wujudnya? Silakan. Iya, wujudnya roh itu. Apa roh itu wujudnya apa? Wujudnya roh, tidak nampak tapi berkuasa. Iya, masalah generasi. Coba. Roh adalah? Itu udah dijelaskan sama kau. Apa roh adalah? Jadi roh Allah itu berkuasa. Saya tidak tanya roh Allah. Saya tidak tanya roh Allah. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Tuhanmu. Roh adalah? Pertanyaanmu pun anak-anak. Keok. Karena jawabannya itu menampol wajahmu sendiri. Kau ke gereja itu penyembah roh. Ternyata kamu ke gereja itu ternyata menyembah roh. Kau baca Wahyu 5 nomor 6, sembahanmu binatang bertanduk 7 bermata 7. Kau sudah sadar nggak tuh? Kau sudah sadar nggak? Kalau ternyata kau ke gereja menyembah roh, sudah sadar nggak tuh? Kau sudah sadar nggak kalau agama lu itu penyembah roh? Roh itu adalah makhluk halus. Hari ini ada penyembah makhluk halus mengaku nyembah Tuhan, tapi ternyata yang disembahnya adalah makhluk halus. Hai Mabel, penyembah makhluk halus dalam nama Yesus. Makhluk halusnya bertanduk, makhluk halusnya 7 mata. Itulah sembahannya Oten. Penyembah makhluk halus. Kesurupan kau semua. Jadi kesurupan kau. Gimana? Sudah sadar? Sudah sadar kalau di gereja nyembah makhluk halus? Sudah sadar? Jadi kesurupan kau. Jadi kesurupan kau. Masalah generasi. Teman-teman, ada yang sudah tahun 2026 baru sadar kalau sembahannya makhluk halus. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Kalau kesurupan kau batu hitam gimana? Menyembah makhluk halus. Menyembah batu 5 kali 100 kali. Menyembah makhluk halus. Batu hitam penghapus dosa gimana? Masalah generasi. Cuma kau nggak level kula, jauh. Iya, nyembah makhluk halus gimana mau level denganku? Banyak otakmu cetek ya. Ditanya roh itu apa? Pertanyaan anak-anak, tapi nggak bisa jawab. Kalau Tuhan roh itu adalah batu atau roh? Roh adalah itu pertanyaan anak-anak. Allah kan itu roh, Allah itu roh, generasi. Maka kita menyembah dia dengan iblis itu adalah roh. Sekarang aku tanya, kalau Tuhan itu jadi batu iblis gimana? Itu roh, parakang itu roh, popo itu roh, hantu itu roh. Mana roh si iblis? Masalah generasi.
Sementara Iblis kau katanya ngaku sembahanmu adalah roh. Ditanya alasannya roh itu apa? Sekarang Tuhan jadi batu. Kurang ilmu Tuhan agama jadi ini batu semuanya. hitam. Roh hanya itu ngomong aja adalah yang ada. Tuhan roh kok jadi adalah batu hitam yang kau sembah halus. itu, babi hitam itu. ya, roh adalah makhluk Kalau halus. baik-baik diskusi dia saya hajar ini. Ayo, silakan. Mari. Si Petra ini dimasukkan Atau batu dulu di hitam. kandang. Petra di kandang dulu, kasih dia tulang, campur baygon. Nah, sekarang mari kita diskusi, saudara Amabel. Ya. Anda menantang saya diskusi Oke, secara gini. ilmiah. Ya. Baik, silakan. Wujud Allah itu ada tidak ada? Ada wujud sendiri, artinya Wujudnya apa? adalah ada. Wujud itu bahasa Wujudnya apa? Arab yang wujud Wujudnya itu apa? bahasa Arab. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Nah, Wujudnya apa apa? wujud? Apa wujudnya? Karena Allah itu bukan makhluk, tak ada manusia yang pernah melihatnya, maka tidak bisa satu benda atau satu makhluk yang bisa dibentuk sesuai dengan bentukan atau wujud Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, di dalam 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berarti ketika ada pertanyaan bodoh, Tuhan itu wujudnya seperti apa, maka orang itu perlu belajar. Karena Tuhan itu tidak makhluk, maka Tuhan tidak bisa dibentuk seperti apa wujudnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa mengetahui wujud daripada hakikat pencipta langit dan bumi, termasuk Yesus. Yesus tidak tahu wujud Bapa itu kayak mana. Silakan. Pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana wujud sembahanmu berdasarkan Wahyu 5 nomor 6? Jawab. Jawab, jangan nangis, katanya ilmiah. Silakan. Ayo. Aku melihat berarti dia melihat wujud. Aku melihat seperti tua-tua, di tengah-tengahnya ada anak domba seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos, sembahan Kristen. Coba kau ulang lagi, saya mau dengar. Baca dalilnya. Aku melihat. Melihat berarti nampak ya. Dan yang dilihat itu adalah Tuhan lo. Wahyu 5 nomor 6. Silakan dek, adik Amabel yang sok-sok ilmuwan, ilmiah. Silakan adekku yang cantik, rupawan. Silakan adekku. Nanti paman belikan lipstik lagi. Yuk adik, ayo. Buka mulutnya. Ngomong. A, B, C, D, A. Gimana dek? Wahyu 5 nomor 6, wujud Tuhanmu gimana dek? Mulai 1, 2, 3. Ayo. Saya sapa dulu bang, Chandra bang. Iya silakan. Chandra, Sagittarius, Kristen, Islam. Halo Chandra. Iya. Kristen bang. Muslim. Kristen. Enggak, Sagittarius Kristen. Kristen, ibu Oke, yang ya. Oke. Ya. Sebentar ya, Bang. Annabella, ini Annabella namanya Amabel. Nama lengkapnya Isabella, tapi disingkatnya. Adek Isabel. Nggak mau dia. Adekku yang ganteng imut-imut. Coba dek. Gimana dek wujud Tuhan lu dek? Gimana? Bang Bermata Amabel, berapa? buka dong. Mute-nya udah saya undang tuh. Adekku, Cak Ayu manis sekali. Dek, adek. Dasternya jangan digituin. Cup. Jawab, buka mulut. Payah 1, 2, 3. Anak 1, 2, 3. rupanya kau. Masih Ayo. muda kau ini, berarti nggak selevel saya lah. Udahlah, kau itu masih pikiran anak-anak. Oh, cuman mau curhat. Salam sama Iya. pendetanya ya. Salam sama Masih pendeta. pikiran anak-anak kau. Kata Bang Suma, pendeta katanya kita menyembah makhluk bertanduk 7, bermata 7 katanya. Ya, sampaikan Enggak, salam yang tuh duduk. ya. Yang bertangan kanan 2.
Oh begitu. Kirain bertanduk 7 bermata 7. Bertangan kanan 2. Oh enggak. Bertangan kanan Adakah yang menyatakan bahwa aku melihat Tuhan Allah bertangan kanan 2? Ada enggak dalilnya? Kalau ini kan jelas. Aku melihat. Aku melihat. Duduk di aras. Enggak ada lagi. Aku melihat. Duduk di aras. Melihat Aku mukanya babi. melihat. Bertanduk 7 bermata 7. Udah ya dek ya, udah ya. Kita kasih yang lain yang agak berilmu ya dek ya. Ya. Hah? Kau memang Udah? hanya begitu ilmu. Oh, adekku yang Sagitarius saja, Bang. kamu imut-imut deh. Nama Sagitarius saja, Bang. Ya, tapi jangan ngadu sama mama ya, Dek. Ya silakan Bang Sagi Oke. dijawab pertanyaan Bang Oke. Zuma. Begini Bang Suma, saya tertarik dengan pernyataan Abang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Ya. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Betul gak itu Bang? Yes, itu 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang serupa pertanyaan saya dengan sama Tuhan. Abang. Oke, pertanyaan saya sama Abang. Iya. Bagaimana Abang tahu kalau Allah SWT dalam Al-Quran itu ada? Ya ada, alam semesta ini ada. Bagaimana? Yang menciptakan alam ini siapa? Abang kok macam bodoh sekali sih. Yang menciptakan alam semesta ini orang menurut Hindu juga bisa bilang Bang. silakan orang Hindu mengatakan Sang Hyang Widi. Apa kalau orang Hindu Saya juga mengatakan punya Allah dengan Tuhanku. kalian? Saudara, jangan bicara sendiri. Dengarkan, setelah Anda bertanya, izinkan saya menjawab supaya Anda paham. Orang Hindu mengatakan Tuhannya Sang Hyang Widi. Silakan. Orang Kristen mengatakan Tuhannya adalah Dewa Theos atau Dewa Bapa. Silakan. Saya mengatakan Allah, itu hak saya. Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala itu ada? Alam semesta ini ada. Apa buktinya Theos atau Dewa Bapa itu ada? Alam semesta ini ada. Apa buktinya Sang Hyang Widi itu ada? Alam semesta ini ada. Masing-masing kita mengklaim Tuhan kita, itu hak kita masing-masing. Oke Bang. Betul enggak? Tunggu. Betul enggak? Betul enggak? Cukup Bang. Betul enggak? Betul tidak? Kutanya dulu, Cukup, betul Bang. tidak? Saya tanya. Oke, Betul, saya pertanyaan gantian. Bang. Betul Pertanyaan tidak? saya sama Abang. Ini Bang. pertanyaanmu Sabar, kedua, sabar. saya cuma bertanya betul atau tidak. Bahwa kamu mengatakan Dewa Bapa yang menciptakan alam semesta ini. Orang Hindu mengatakan Sang Hyang Widi yang menciptakan alam semesta ini. Orang Hindu juga mengatakan Bapa atau Brahma yang menciptakan alam semesta ini. Ada juga yang mengatakan Sang Siddhartha Gautama dan seterusnya. Saya mengatakan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Masing-masing kita mengklaim Tuhan kita masing-masing. Nanti kita uji siapa Tuhan yang betul. Kan begitu. Oke, sepakat? Apa yang Abang katakan itu semua orang tahu Bang. Sepakat nggak? Tunggu Jadi, dulu. pertanyaan sama- Sepakat nggak? Pertanyaan saya sama Abang, apakah Bertanya semua lagi. agama di dunia punya Allah yang sama? Bertanya Pertanyaan sama. aja terus sayang. Apakah Biar setiap agama dalam bibirmu dunia ini makin punya agama sama seperti Allah sendiri? tebal, sayang. Silakan jawab Bang. Silakan jawab. Bertanya aja terus sampai anusmu keluar satu Silakan jawab. Jangan jengkal. takut. Mau Jawabnya diskusi, mau Silakan diskusi jawab. atau Katanya cuma Abang mau sudah bertanya? Katanya Abang tahu, katanya tahu dari alam Mau semesta. Orang diskusi Hindu juga atau mau bertanya mulu? Kenapa penyebab makhluk kuburan ini nggak ada satupun yang waras? Mau pendeta, mau jemaat, semuanya pada gila semua diskusi denganku. Kenapa? Hah? Kenapa? Padahal orang-orang Islam itu pingin kali diskusi sama aku, pingin kali bersoal jawab sama aku. Tapi mereka nggak punya kesempatan. Kalian pemakan babi dikasih kesempatan diskusi malah kesurupan semua. Hah? Aku tuh dipanggil untuk jadi pemateri, untuk sekedar ditanya di masjid-masjid dibayar dengan harga mahal. Aku tolak. Aku datang ke sini untuk Anda tanyai. Lalu aku memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya bukan untuk menguji, untuk mendeteksi akalmu masih bisa diselamatkan atau tidak. Ini kenapa kawan-kawanku pemakan babi ini nggak ada sedikit pun yang bisa gitu diskusi dengan baik? Kenapa kalian? Kenapa? Sabar Bang. Sabar kali pun aku. Selamat siang abangku. Ada Pak Bang Pendeta. Duma. Ya, siang.
Pak Pendeta, sebentar Pak Pendeta, sebentar saya sapa dulu. Selamat David, siang Abangku Bang Juma. sebentar Pak Sok. siang. Pak Sok, sebentar Pak Sok. Izin, sabar. David, halo Oke. David. David. Oi. Iya, silakan. Pak Sok, silakan. Selamat siang Abangku Bang Juma. Lama tak Udah jumpa. 4 kali. Iya, siang juga abang. Iya, gimana saudaraku? Ini pendeta kan ya? Pendeta. Hah? Allah. Iya, betul. Selamat siang Abangku. Siang. Gimana kabarnya? Baik, Udah lama tak baik. jumpa ini. Iya, baik. Ana baik. Baik. Iya. Cuma mau tinjau melihat-lihat aja, mendengarkan. Iya. Tapi sahabat kita udah pada turun, abang. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin sudah pernah dialog sama adik saya, Tinora. Yang mana itu? Ini lulusan Kairo. Nora. Iya. Oh, Nora Aritonang. Kayaknya pernah Iya. ya Bu, Ibu ya ini. Iya, pernah kok. Iya. Lulusan Kairo. Ngawur abang. Lulusan Mesir gak itu? Iya, Mantap, beliau mantap. lulusan Mesir, ambil teknik mesin waktu itu di sana. Jurusan bahasa daerah. Perbengkelan gitu. Iya. Betul. Mesin apa? Traktor atau motor? Pesawat terbang, Bang. Oh, pesawat. Iya. Berarti Makanya pilot sekarang dong, ini ya? dia lagi merancang sebuah perusahaan di mana dia mau bikin bengkel di atas. Jadi pesawat kalau ada apa-apa nggak perlu turun, cukup di atas saja Yes. dibengkelin. Luar biasa itu Iya. hikmatnya. Luar biasa itu. Nah, ini Mantap, profesornya mantap. tuh yang buka kamera tuh barusan. D33 ini ya. Iya, Dewa 33 itu dia itu guru daripada pemilik mantra Rawa Rontek. Luar biasa. Kita tutup kameranya ya, Bang. Iya. Gimana? Ya, saya sekolah kalau misalkan bicara mengenai soal sekolah siapa yang paling tinggi, saya di sini sekolahnya paling tinggi deh, Bang. Tidak ada yang mengalahkan sekolah saya ini di sini, Bang. Tahu. Bukan bagian daripada Kan kesombongan. sekolahnya di Pohon Pinus loh. Tahu. Ya, betul. Dewa sekolahnya Di Pohon itu Pinus sekolahnya. di Iya, pegunungan, bersama Bang. dengan pegunungan. SD-nya itu SD Gunung Batu. Daerah gunung tinggi, Bang. Wis. Tinggi. Nah, Wis. itu. SMP Jadi SMP saya dipecat, Bang. SD nggak lulus, TK dipecat. Oh. SMP-nya bukannya di Himalaya. Ampun. Kuliah saya di Pancasila, Bang. Kuliah, Bang, dulu, Bang. Oh, Trisakti, Oh. bukan. Pancasila, ngambil sila ketiga waktu itu, Bang, Persatuan Indonesia. Karena sila pertama saya sudah hatam. Oh gitu. Oh. Pantasan lu waktu ditanya sama bapak lu kemarin, wah ini motor baru, bapak bayar cash. Tapi kok baru 3 bulan, kenapa bisa rusak mesinnya? Apa jawaban lu waktu itu? Ingat gak? Ini pak, saya setiap make itu mau lari 100, mau lari berapapun saya selalu pakai gigi 1. Ditanya sama bapaknya kenapa? Biar hemat. Jadi jangan pakai gigi 2 dulu, nanti tunggu rusak gigi 1-nya katanya. Nah, rusaknya ternyata pas bulan puasa, Bang, rusak. Motor Ya, saya rusak gimana bulan nggak puasa. rusak? Penurunan tancap gas gigi 1. Alasannya Bukan. biar hemat. Kalau itu Nggak mau biasa, Bang. naik-naik Kalau itu gigi biasa. duanya. Selama bulan puasa itu, Bang, motor itu kalau lihat warteg belok sendiri, Bang. Lihat rumah makan Padang belok sendiri. Nah, itu rusak tuh, Bang. Otomatis berarti. Ya, kayak gitu, Bang. Betul. Oh, WC kanan belok kiri. Iya. Rusaknya kenapa? Kenapa Nggak Bang tahu, rusaknya? Pak. Bulan puasa Itu- kalau lihat rumah makan belok sendiri. Saya bingung. Oh. Maksudnya belok ke rumah makan atau tidak? Bukan, Saya emang nggak bukan. belok. Itu tangki bensinnya minta diisi oncom. Masuk tepat sekali ya, lurus sekali ya. Polos ini, kasihan Bang Juma. Siapa ini? Wah, ada yang ngatain rambutmu kayak buaya rawa katanya. Kok bisa gitu? Emang buaya pakai rambut? Bukan, saya biawak, Bang. Salah yang di bawah.
Pak Arief, makasih. Diskusi lah, Allah. diskusi lah. Ya dirimu lah, ini saudara kita pendeta ini teman saya, sahabat saya. Beliau santun kali. Sementara aku kalau diskusi orangnya ngegas. Silakan Dewa, lanjut. Iya, Pak Disapa Pendeta. dulu, ada Bahar sebentar. Bahar, Nisa Bahar. Halo Pak Bahar. Nihao. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Agama Kalau ini baru saya nih. Agama apa Bang? Bang jangan di mute Bang. Kalau Anda di sini naik cuma untuk mute, turun. Agama apa Saya Bang? Kristen Bang Nora. Kristen Bang Nora. Oke. Diskusi Sama kita- suaraku kan, tegasnya kan sama. Baru cocok. Oke. Salam Saya boleh kenal bertanya nggak ini saudaraku sama Baharudin. bosku? Sebentar Bang Bahar, sebentar. Pelan-pelan kita ya. Siang-siang semangat kali ya. Nampak kali puasanya Bang. Masya Allah. Ya, silakan. Iya, silakan. Selamat siang Bang Suma. Siang Saya mau juga. bertanya, sederhana pertanyaan saya Bang Suma. Siap. Oh, oke. Misalkan begini Bang Suma ya, kita tutup kita punya kitab ini ya. Artinya Iya. kita nggak mengingat kitab kita. Iya. Apakah Bang Suma percaya bahwa kita ini diciptakan oleh manusia? Kita diciptakan oleh manusia. Ketika kitab suci ini, saya tidak percaya abangku. Saya tidak percaya. Sorry. Maaf Bang Suma, saya salah. Maksud saya begini Bang Suma. Apakah Bang Suma ya jika Al-Quran atau Alkitab ditutup ini ya, kita tanpa melalui itu. Apakah Bang Suma tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita? Percaya? Bang Suma yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan menciptakan Pencipta. kita. Iya, betul. Berarti logikanya begini Bang Suma. Berarti tanpa Al-Quran atau tanpa Alkitab, kita sudah Iya. mengenal Tuhan. Betul sekali. Masya Allah. Benar sekali abangku. Itulah fitrah. Lanjut. Ya, oke. Ya cuman itu pertanyaan saya Bang Suma. Iya. Berarti Bang Suma sekalipun tidak ada, karena kalau menurut saya begini Bang Suma ya. Kalau menurut saya kita mengetahui Tuhan itu berdasarkan kitab kita masing-masing. Kita mengetahui kita diciptakan Tuhan itu berdasarkan kitab kita masing-masing. Dan ada ayatnya mungkin di Alkitab. Seperti di Kristen mungkin di Kejadian ya Bang Suma ya. Oke, jadi cuman itu pertanyaan saya Bang Suma. Berarti Oke, baik. sudah fix bagi saya. Berarti tanpa Al-Quran Bang Suma bisa tahu bahwa Bang Suma diciptakan oleh Tuhan. Itu aja mungkin. Oke, baik. Ya, saya jelaskan. Boleh didengarkan Bang ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, pencipta langit dan bumi itu bukan konsep materialistik. Jadi pencipta tidak dapat diukur, pencipta tidak dapat dilihat dengan alat material, fisika, biologi. Kenapa? Karena pencipta itu berada di luar dimensi materi. Berbeda dengan konsep materialistik yang dianut kebanyakan orang-orang yang kalau kita kenalnya ateis. Nah, sedangkan secara argumentasi teologis atau desain keteraturan hidup yang kompleksitasnya kita lihat, kita rasakan, keakuratan hukum fisika di alam semesta, bagaimana rasio, bagaimana kemudian kecerdasan, taraf intelektual, kemudian argumentatif, yang kemudian menghantarkan kita mengenal objek, mengenal kemudian sarana-sarana, mengenal bentuk-bentuk, mengenal warna. Itu bukan sinyalemen yang berasal dari kemampuan dasar kita, melainkan adalah sesuatu yang ditanamkan, bukan oleh ayah, bukan oleh alam semesta, bukan juga oleh kita. Bahkan sampai detik ini kita berbicara itu kita nggak tahu suara itu bentuk wujudnya seperti apa. Bahkan lebih jauh daripada itu, bahwasanya alat untuk melihat, yaitu mata, yang dapat mengetahui sebuah objek, rupa-rupanya alat yang paling terdekat, benda yang paling terdekat dari alat yang berupa mata ini pun tak mampu kita lihat. Apa itu? Bagian dalam kelopak mata yang paling dekat bersentuhan dengan biji mata itu sendiri. Apa artinya ini?
Apa artinya? Berarti kita harus menyandarkan kepada argumen kosmologis, sebab akibat. Segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk pada diri kita ini, itu ada rangkaian sebab akibat yang tidak mungkin, tak terbatas, harus ada. Sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, tidak terikat ruang dan waktu, dan menjadi dasar keberadaan alam semesta. Inilah yang kemudian disebut oleh akal kita, fitrah kita sebagai manusia, Sang Khalik atau Tuhan dalam bahasa kita sehari-hari. Munafik kalau kita tidak ingkari itu. Jadi apa fungsi agama? Apa fungsi kitab suci? Fungsi kitab suci itu adalah mengatur cara kita berhubungan secara absah dengan pencipta yang tak nampak oleh kita secara materialistik tersebut. Tuh, agar dipahami. Jadi pada dasarnya orang ateis itu bertuhan. Jangankan kita makhluk yang biologis ini, binatang pun itu bertuhan. Makanya pencipta langit dan bumi itu menitipkan dua cahaya pada diri manusia. Yang pertama roh, yang kedua akal. Kapan salah satu daripada alat ini, maka kita tidak akan pernah bisa di bumi ini sampai kepada esensi pengetahuan kita akan adanya Tuhan. Itu fakta. Jadi sekali lagi saudaraku, apakah kita bisa mengenal Tuhan tanpa kitab suci? Bisa. Dengan cara apa? Argumen kosmologis, argumen teologis, fitrah kita sebagai manusia, keberadaan moralitas objektif dan bukan konsep materialistik yang berhubungan dengan hal-hal atau sesuatu yang ada tapi tak nampak. Contoh, pahit. Manusia bodoh mana yang mengatakan pahit itu tak ada? Ada? Bisa tunjukkan? Tidak bisa. Ternyata ada konsep materialistik yang bukan materialistik yang ada dan tak nampak oleh kita tapi kita rasakan. Berarti kitab suci fungsinya hanya mengatur cara kita dengan ritme kehidupan kita untuk berhubungan dengan pencipta doang. Ini loh, jam sekian caramu berhubungan, jam sekian berhubungan, hari ini caramu berhubungan, bulan begini, tahun sekian caramu berhubungan dengan pencipta. Kenapa? Karena pencipta itu, karena alam ini sempurna, tubuh kita ini sempurna, sudah pasti dia berasal dari hakikat yang sempurna. Dengan kata lain, kalau beliau adalah hakikat yang sempurna, maka penglihatan, pengetahuan, cakupan pengetahuan dia tentang kita itu sempurna. Dengan kata lain bahwa tak ada ruang di bumi ini, di alam semesta ini, tempat kita berpijak untuk tak dilihatnya, untuk tak dipantaunya, untuk tidak diketahuinya, untuk tidak didengarkannya. Bahkan karena dia menciptakan hati, maka bisikan hati pun diketahuinya. Itulah Tuhan. Makanya Tuhan itu tidak layak disandarkan dengan makhluk. Begitu, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Artinya dari narasi Abang, saya bisa menarik kesimpulan menurut Bang Suma ini ya pribadi, artinya tanpa kitab suci Bang Suma bisa mengenal Tuhan. Oke, terima kasih Bang Suma. Silakan dilanjut. Izin turun dulu. Saya izin turun dulu. Makasih Mbak Nora. Oke, dan untuk teman-teman semua yang ada di Komal ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, saya izin turun dulu ya. Terima kasih sudah dinaikkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Ya, halo, selamat siang. Ya, izin sedikit ya. Siang. Kristen ya Bang? Ya, saya Kristen. Katolik protes? Saya protes. Protes, oke. Silakan Bang kalau mau protes. Ya, saya mau bertanya sama Bang Suma. Silakan Bang kalau. Ya. Begini Bang Suma, aku kan pernah nonton live ya di TikTok antara Bang Suma dengan Death-Truth, ya. Death-Truth kalau nggak salah ya. Dimana ketika Death-Truth memberikan pertanyaan soal Al-Quran, Bang Suma tidak mau menjawab. Oh, masih ada videonya. Masih bisa dinonton sekarang. Blog ya. Kenapa itu Bang Suma? Kenapa Bang Suma nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Death-Truth ini? Apa jadi gini? Nggak ada jawaban atau gimana? Jadi gini, kalau Islam itu
Islam itu bukan hanya sekedar yang penting bisa menjawab, baik itu dengan ilmu, baik itu tanpa ilmu. Jadi Islam itu bukan dipersiapkan hanya untuk sekedar menjawab apapun itu. Tapi Islam itu adalah manusia yang memiliki pemahaman bahwasanya ada masa di mana mereka tidak boleh menjawab pertanyaan orang-orang zalim. Siapa mereka ini? Mereka yang mengolok-olok ayat suci Al-Quranul Karim. Karena mereka hanya akan mengolok-oloknya. Maka Al-Quran melarang kami untuk melayani para pengolok-olok Al-Quran. Karena Al-Quran itu diterangkan, waliyatazakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu diturunkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, saudara yang Anda sebutkan tadi itu adalah pengolok-ngolok, bukan orang berakal. Sementara Al-Quran ini hanya konsumsi bagi orang berakal. Sama seperti kacang. Kalau kacang Anda suapi kepada bayi, itu nggak cocok. Mending Anda tinggalkan. Kan tidak ada fungsinya, malah membunuh akalnya. Malah dia akan semakin menghina nanti. Itu alasannya saudaraku. Tapi kalau dia mau belajar, ya kenapa tidak kita layani? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu perintah dalam Islam. Serulah manusia, jawablah manusia dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Berarti bagaimana mau baik kalau dia pengolok-ngolok? Mending saya meninggalkan atau saya alihkan kemudian masalah. Begitu saudaraku. Jadi tidak semua orang yang datang bertanya itu harus dilayani, enggak semua. Begitu, silakan. Dia nggak mengolok-olok loh. Saya masih ada videonya. Saya saudara sudah sering melihat piti-piti beliau. Sudah sering. Ini Bang Suma, saya melihat ya apologet Islam ini seperti Bu Rifa. Contoh ya, saya menonton juga Bu Rifa ketika diskusi sama profesor ya, yang orang dari Aceh itu. Apa namanya, apologet Islam itu tingkahnya seperti kekanak-kanakan. Enggak, saya mau menjelaskan bahwa kenapa apa namanya apologet itu bertingkah seperti kanak-kanak ketika berdiskusi gitu. Saya di usia sekarang ini Bang. Di usia sekarang saya ini yang sudah hampir 47 tahun, ketika saya bermain dengan kambing, dengan angsa saya, itu saya seperti anak-anak. Saya kalau bermain sama kucing, itu saya berlaku seperti anak-anak kecil. Kalau saya mainin kucing saya, mainin angsa saya, itu saya seperti anak-anak kecil abangku. Itu aja Anda harus paham itu. Ya, ulaika kal an'am balhum adallu. Jadi saya sedang bersenda gurau, bercanda dengan makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Jadi jangan heran karena kami datang kemudian dengan kekuatan penuh. Al-Quran mengatakan yahzarul munafikuna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kulistahzi'u innallaha mukhriju ma tahzarun. Jadi kami punya senjata yang ampuh yang tidak bisa kemudian orang-orang kafir itu lumpuhkan dengan etikat yang memperolok-olok kemudian Al-Quran, memperolok-olok kemudian orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan innallaha mukhriju ma tahzarun. Sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu kata Allah. Jadi kami udah tahu menghadapi karakter tabiat orang-orang kafir seperti apa, kami udah tahu. Jadi jangan Anda heran kalau Anda menemukan kami ya terkadang naik di meja, loncat di meja. Terkadang kami kayak tadi malam Anda tonton bagaimana saya dengan pendeta yang sudah berkelas, katanya mulutnya besar, lebar, panjang, tapi ternyata nihil otaknya. Itu adalah karakter kami pada saat kami menghadapi para pengolok-olok. Begitu saudaraku. Ya Bang Hendra mau diskusi? Enggak, Bang Hendra mau diskusi atau tidak? Saya tanya terakhir kali. Oke, diskusi? Begini. Oke, diskusi ya.
Oke, diskusi di tempat begini kan di depan publik, jadi disaksikan oleh banyak orang. Jadi orang menilai cara kita berdiskusi, orang nilai kita. Ya, mana yang berkelas, mana Illalladzina yang zalamu minhum. Jangan ajarin kami. Jangan ajarin kami menghadapi musuh kami. Kami punya strategi, kami punya cara, metode. Tidak usah kamu ajarin. Meski kau bersama dengan segerombolan iblis selangit pun, kami udah tahu cara melumpuhkan kalian. Oke? Oke, itu tadi saya bacakan ayatnya. Udah aku bacakan ayatnya samamu. Orang-orang munafik khawatir jika diturunkan suatu dalil, suatu ayat, suatu surah yang mengungkap apa yang ada dalam hati mereka, karakter mereka, sifat mereka. Katakanlah kepada mereka, kata Allah. Katakan kepada mereka. Olok-oloklah Allah, olok-oloklah Rasulnya, olok-oloklah orang-orang beriman sesukamu. Please, sesungguhnya Allah pasti akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan itu. Apa itu? Kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran akan tercurahkan dari Al-Quran melalui lisan-lisan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, masya Allah. Duta, halo Duta, 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 Duta. Yang Ingat ya, teman-teman sekalian, kami di sini apologet Islam bukan untuk ceramah. Kami di sini untuk berdialog dengan saudara-saudara kita yang beda akidah. Jadi metode yang kami gunakan jangan Anda nilai seperti ustadz. Jangan Anda nilai, oh ini kok ustadznya kok ngomongin, jangan. Karena yang kami hadapi ini bukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi yang kami hadapi ini adalah Bani Adam. Bani Adam yang mereka kemudian beragama hanya karena nenek moyang. Mereka beragama karena percaya, bukan karena proses belajar, bukan. Oleh karena itu keberadaan kami jangan Anda nilai ini kok beda ya. Ustadz kalau menyampaikan kok sejuk banget, adem. Ya itu Ustadz. Makanya saya nggak pernah dipanggil, nggak mau dipanggil Ustadz. Dan saya juga membatasi diri untuk diundang untuk ceramah atau apa gitu. Karena saya bukan ustadz memang. Saya, bidang saya di sini. Gitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi enggak usah datang menilai kita sini, nggak perlu. Atau ngajarin kita sini, nggak perlu. Musli, Musdalifah. Ini kalau jam segini kok perasaan saya kok lain-lain ya? sama Bang. Apa itu? Kayak ada sesuatu yang menggerak-gerakkan gitu loh Bang. Berdenyut-denyut. Cepat pulang ya. Meronta-ronta Bang. JMG. Jam berapa? JMG. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Zuma dan teman-teman. Selamat siang. Agama apa Bang? Kristen Kak, Kristen. Alhamdulillah. Katolik, Protestan? Protestan Kak. Protestan. Ya, kita diskusi ya Bang. Baik Kak, baik. Oke, di sini ada Bang Zuma. Silakan Bang. Abang mau bertanya silakan. 500 cukup. Oke. 5. Hah? Bang, itu apa TV-nya bisa dikecilkan Bang? Siaran TV. Gak ada apa TV, radio? aku sendiri lagi masak. Bukan Bang JMG-nya loh Bang Zum. 3, 4, 5, 6. Bang JMG, suara TV-nya bisa dibesarkan. Aku nggak nonton TV. Berapa itu? 500 itu. 550. Nah, ini cukup. Ini 1 miliar. Habisin dalam 1 hari ini ya. Awas kalau enggak. Transfer ke Dewa aja.
transfer ke Dewa. Jangan nggak Bantu habis. habisin. Dewa bantu habisin. Kamu sepanjang jalan ini sampai di sana cari gereja kalau ada yang dijual, telepon Abah ya. Nah ini, Bang Zuma, Bang Zuma. Sorry. Tadi terbuka ya? Aduh, sombong banget, pasti kedengaran sama orang Kristen ini. Aduh. Wah, aduh, Bang Zuma. sombong banget. Kali Bang. Bercanda. Ya, lanjut. Enggak Ya, Bang Bang JMJ. Zuma, mohon maaf Bang, saya bertanya boleh nggak Bang Zuma? Boleh. Oke, abangku saya memang 100% bukan apa-apa, memang pengen belajar aja Bang. Ya, Jadi gini Bang, pertanyaan saya. siap 86. Menjadi pemikiran saya sih Bang, kayak jika Tuhan menurunkan wahyu untuk membimbing manusia secara universal, bagaimana Siap. kita secara historis memastikan bahwa bentuk teks yang kita miliki hari ini itu benar-benar identik dengan yang pertama kali. Dan jika memang wahyu tersebut diberikan untuk manusia yang berakal, jika akal termasuk itu salah satu adalah kriteria kebenaran, maka setiap klaim wahyu harus dapat diuji secara rasional dan historis. Nah, akhirnya muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Maka pertanyaannya bukan siapa yang memakai akal, tapi sejauh mana akal kita itu diizinkan untuk menguji klaim wahyu tersebut, Bang. Gitu abangku. Terima kasih abangku. Iya, makanya gini, Islam itu ketika pertama kali diperkenalkan, maka Islam datang dengan menundukkan alam semesta. Apa itu? Iqra. Itu perintah yang syarat dengan ilmu. Baca dengan pikiranmu, karena aku telah menciptakan padamu akal, punya kuping, punya hati, punya mata. Potensi yang kau punya itu nih aku sajikan, manual book. Jadi Allah pencipta langit dan bumi telah menyimpan chip pada diri manusia, penyimpan memori, penangkap memori, penelaah memori, penjabar memori yang mentafsirkan dan menguraikan akal. Lalu kemudian setelah kita punya akal, dikasih tuh manual booknya. Makanya kunci daripada kesemua ini, Islam, Kristen atau agama apapun itu adalah kitabnya. Kenapa? Kitab ini kudu wajib lebih tinggi derajatnya daripada pengetahuan apapun strata pendidikan manusia itu. Karena yang disebut manual book dari pencipta alam kita, tentu isinya jauh lebih tinggi dari pengetahuan manusia. Itu dulu. Kenapa kitab suci ini harus lebih tinggi pengetahuannya daripada kita? Karena itu adalah ucapan dari yang maha mengetahui. Kita ini bukan maha mengetahui, kita ini mengerti 1 tambah 1 aja itu butuh proses. Karena adanya akal ini, sehingga ketika pencapaian tertinggi pada diri manusia yaitu kematangan akal, maka kematangan otak, maka akal kita berfungsi untuk mengerti tentang apapun objek yang ada pada saat itu, pada saat ini, pada saat yang akan datang. Nah, artinya bahwa kita bisa menelaah ini kebenaran dengan kita melihat kitab suci. Al-Quran datang menantang manusia untuk menguji kebenaran Al-Quran itu. Maka Al-Quran mengatakan, madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh manusia yang ummi, hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban, itu bukan dari dirinya sendiri. Mulutnya hanya alat sebagai penyampai firman, perkataan yang maha tahu. Maka mulutnya, yang keluar dari mulutnya nggak boleh salah, tidak boleh terkikis oleh waktu, tidak boleh hanyut oleh keadaan, tidak boleh tertinggal oleh zaman yang modern. Setinggi apapun penemuan manusia, ini perkataan Tuhan nggak boleh hanyut kalau itu pengetahuan dari Tuhan. Satu. Yang kedua,
Ketika hal itu sudah ada, maka tentu jika yang ingin dicapai adalah seluruh umat manusia, maka yang dari Tuhan ini kudu wajib mutlak terjaga. Tidak boleh cacat, tidak boleh rusak, tidak boleh ada yang mendapatkan sepenggal, ada yang tidak mendapatkan sepenggal. Harus utuh. Maka dibutuhkan apa? Dari sang sumber, pengantar, penerima. Dari penerima kepada siswa. Siswa harus memiliki legalitas formal, ijazah. Ijazah ini merupakan pengakuan secara formal dari sang sumber untuk mengajarkan kepada orang lain. Orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan lulus untuk memiliki kapasitas dalam keilmuan Al-Quranul Karim. Apakah itu berpaku kepada tata cara Nabi Muhammad? Yes, Nabi Muhammad menerima Quran. Nabi Muhammad menyampaikan kepada mahasiswa. Mahasiswanya, sahabatnya, muridnya menerima itu 100% secara copy paste. Tidak ada yang berubah. Dari lisan Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada sahabat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada tabi'in, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tabi'it tabi'in, seterusnya sampai kepada manusia yang hidup di zaman sekarang sampai kiamat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa bisa demikian? Kenapa dipertahankan? Karena Al-Quran diwahyukan secara universal. Al-Quran diwahyukan global, litubayyina linnas. Maka Al-Quran yang datang pada masa Nabi Muhammad harus Al-Quran yang sama yang datang hari ini, esok, lusa, dan seterusnya sampai hari kiamat. Itu bukti Al-Quran itu adalah wahyu dari ilahi yang sifatnya universal, litubayyina linnas. Makanya Al-Quran masih Al-Quran, bukan menyisahkan hanya terjemah yang hasil revisian. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Pernyataan Bang Zuma ilmunya luar biasa sekali. Dari semua penjelasan Bang Zuma, akhirnya saya pribadi menimbulkan beberapa pertanyaan dari statement Bang Zuma. Boleh nggak saya tanya Bang? Lanjut. Oke. Tadi kan hal pertama yang saya ingat tadi itu mengandung akhirnya dari memunculkan 3 pertanyaan dalam diri saya gitu Bang. Yang pertama, Islam itu kan menundukkan alam semesta melalui ilmu ya, yang tadi Abang pertama bilang. Terus akhirnya muncul tuh di pertanyaan itu tentang menundukkan alam semesta. Jika memang menundukkan alam semesta adalah bukti kebenaran wahyu itu, apakah keberhasilan ilmiah suatu peradaban itu menjadi otomatis gitu Bang, membuktikan kebenaran teologinya gitu? Itu yang pertama Bang. Terus yang kedua ada ucapan Bang Zuma, akal adalah pemberian Tuhan dan memori yang sudah ditanam, kurang lebih seperti itu. Muncul lagi dalam pikiran saya Bang, kalau Tuhan memang menanamkan memori kebenaran dalam diri manusia, mengapa diperlukan kitab eksternal sebagai kunci utama? Apakah memori internal itu tidak cukup jelas atau tidak cukup padat untuk kita andalkan gitu loh Bang? Nah, yang terakhir yang saya tangkap juga, kitab itu menjadi kunci seluruh pengetahuan yang lebih tinggi dari apapun. Akhirnya oke, sebagai kata kunci semua pengetahuan. Akhirnya muncul lagi Bang di otak saya kayak, jika kitab adalah sumber pengetahuan tertinggi dan kunci semua ilmu, apa memang gitu sebuah kebenaran ilmiah dan historis itu harus secara eksplisit ataupun implisit gitu sudah termuat di dalamnya gitu. Jadi kalau enggak, dalam arti apa nih kita kita bisa mengartikan kitab tersebut itu disebut kunci dari segala pengetahuan gitu loh Bang. Itu sih Abangku. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, dalam konsep hamba di hadapan Sang Pencipta atau ciptaan di hadapan pencipta, tentu pencipta memiliki tujuan di dalam mencipta. Apakah tujuannya adalah agar merawat alam semesta? Itu bukan pokok utama, karena pencipta adalah maha pemelihara. Berarti tumpuan yang paling utama keberadaan kita sebagai ciptaan adalah beribadah, menyembah, tunduk.
Jadi tujuan kita itu adalah tunduk. Maka Al-Quran datang bukan menjelaskan dan mengurai semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Enggak. Kenapa? Itu tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa pada diri manusia sudah ada ditanamkan fitrah. Apa itu? Makhluk yang sudah ditanamkan konsep berilah atau bertuhan. Nah, Al-Quran datang untuk menjelaskan cara-cara kita menyembah kepada pemilik alam ini. Bagaimana cara kita kemudian harus menuju kepada Quran, dinul Islam, untuk menelaah isinya. Coba dengarkan ayat ini yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama' ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Aku telah meniupkan angin untuk mengkawinkan, maka aku menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpan air tersebut. Ini 1400 tahun silam. Nabi Muhammad bukan insinyur pertanian. Beliau tidak pernah melakukan riset. Beliau bukan penemu. Beliau bukan ilmuwan. Tak ada alat untuk mengetahui bagaimana cara tumbuhan itu bisa berbunga, berbuah. Tapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seketika mengajarkan kepada kaumnya, wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma. Aku telah meniupkan angin untuk mengkawinkan. Orang kalau membaca dalil ini pusing. Kenapa bisa Pak Bombong kawin dengan cara ditiupkan? Kenapa bisa kita kawin mawin dengan cara ditiup? Siapa yang pernah kawin melayang-layang? Oh, ternyata yang dimaksud di sini adalah tata cara pembuahan pada tumbuhan. Subhanallah. Adakah kita pernah berpikir bagaimana pohon duren bisa kemudian berbunga pada waktu-waktu tertentu, pada musim-musim tertentu? Lalu bunga ini mekar menjadi buah. Lalu buah ini kemudian kita petik. Lalu setelah kita petik, kita konsumsi, masuk ke dalam tubuh kita sebagai ciptaan, sebagai buah yang disediakan oleh penyedia, yaitu pencipta. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Sekarang kita urai. Wahai pakar ilmu pertanian, adakah Al-Quran saya 1400 tahun silam ini salah? Mereka kemudian melakukan penelitian. Alhasil, subhanallah, hal 1400 tahun silam tidak mungkin Nabi Muhammad bisa tahu ini kalau bukan in huwa illa wahyu yuha. Gak mungkin. Dari mana seorang Nabi Muhammad mengetahui ini? Dari mana beliau tahu? Nabi Muhammad mengatakan EGP. Mau Anda percaya, mau tidak Anda percaya, EGP. Mau ada yang menyaksikan saya menerima wahyu, mau tidak ada yang menyaksikan. Aku sampaikan, Anda tinggal uji, benar tidak yang kusampaikan. Kalau kebenaran tanpa saksi, tetaplah kebenaran. Kalau kebohongan berjuta saksi, tetaplah kebohongan. Anda mau percaya, tidak percaya, ini yang terlontar yang kuterima dari Allah sebagai wahyu untuk kalian jadikan sebagai acuan untuk beriman dan menyembah kepadanya. Kalau kalian masih menolaknya, berarti Allah
akan mengatakan, kemana akalmu? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kau tak memikirkan? Kenapa kau tidak jadikan itu sebagai pelajaran? Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Jangan 1400 tahun yang lalu, jangan 50 tahun kemarin, 30 tahun kemarin belum ada HP. Bagaimana 100 tahun yang lalu? Gimana 200 tahun yang lalu? 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 1100 tahun, 1200 tahun, 1300 tahun, 1400 tahun. Bagaimana seorang yang hidup zaman jahiliyah bisa mengetahui ini? Subhanallah. Bersyukur kita hidup di zaman modern. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita dikelilingi oleh umat Islam yang amanah. Mereka tidak membuat sebuah lembaga yang digunakan untuk merubah isi Quran sesuai dengan selera kemauan nafsu mereka. Mereka tidak mencari keuntungan dengan merubah Al-Quran, menghilangkan original teks, tinggal terjemahan demi untuk perut mereka. Enggak. Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran dan menjaganya. Kenapa aku harus menjaganya? Agar ada alasanku kelak menyiksa orang-orang kafir di neraka, karena telah datang kepadanya Al-Quran sempurna dari zaman ke zaman tanpa dirubah, tapi mereka tetap saja kemudian ingkar menyembah kepada aku. Aku ada alasan. Apa enggak sampai padamu Al-Quran? Apakah Al-Quran pernah ternoda? Apakah Al-Quran yang datang kepada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan pada zamanmu? Enggak, tetap sama, murni. Lantas kenapa kamu tidak mau beriman? Nabi Muhammad dengan kaumnya zaman jahiliyah dibacakan ayat wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'a fa asqainahum fa asqainakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Orang-orang pada zaman itu wajar ragu, wajar bimbang, wajar tidak percaya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa itu mikroskop. Nggak ada penemuan-penemuan bahwa memang duren itu untuk kemudian dia berbuah, ternyata secara alami angin meniupkan kemudian dari pucuk bunga ke pucuk pohon yang lain sehingga terjadi pembuahan. Oh, mari kita beriman kalau begitu, karena ternyata betul. Mereka tidak mengalami itu. Mereka tidak kemudian mengalami itu. Keadaan itu tak ada pada mereka. Semata-mata karena yang berbicara di depannya ini adalah orang terpercaya. Al-Amin. Orang terpercaya. Yang berbicara bukan pendusta. Maka mereka beriman. Kita yang membuktikan hari ini. Apakah imannya betul? Dengan kita lihat Al-Quran. Oh, ternyata orang-orang beriman terdahulu itu sudah betul. Nah, yang bermasalah itu kita yang hari ini hidup serba modern, ilmu sudah tumpah ruah, pengetahuan sudah terjabarkan, Al-Quran datang bersuara. Ternyata ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Apa yang kita jadikan sandaran? Membenci, menolak, ingkar, kufur, menutup diri, tak mau membuka diri untuk mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini satu contoh, belum contoh yang lain. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu ini? Gimana? Dari mana dia tahu? Sementara kita yang hidup di modern sekarang ini tidak pernah berpikir, ini pasti bukan karangan, ini pasti yang maha mengetahui nih. Kenapa? Karena kalau ini bersumber dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak ada pengetahuan tentang itu. Berarti yang mewahyukan adalah dia, hakikat yang maha tahu. Ini buktinya. Siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Alam semesta ini yang jadi saksi. Hari ini kita yang menjadi saksi bahwa apa yang disampaikan kepada beliau, meskipun mata kita tak menerima, tak ada pada saat itu, tapi hari ini mata kita melihat. Mata kita melihat Al-Quran. Kalau itu bukan wahyu Allah, tentu akan mengalami nasib sama seperti Bible. Saya kira begitu. Silakan.
Terima kasih Bang. Itu tadi baru jawaban pertama untuk pertanyaan pertama. Jujur nih Bang ya, kenapa saya kasih beberapa pertanyaan-pertanyaan itu? Saya tahu pertanyaan saya itu bisa memberikan saya banyak pengetahuan, terlebih teman-teman di sini Muslim ataupun non Muslim. Karena yang saya tahu ya, setelah saya nonton banyak Bang Juma kalau dikasih pertanyaan yang memang akademis dan teologis, dia ilmunya tuh keluar semua. Jadi daripada saya dengar tadi cemooh atau dan lain-lain, saya rasa ilmu yang Bang Zuma itu sangat berguna banget. Saya sendiri sebagai non Muslim, ilmu pengetahuan buat saya yang sangat dalam tanpa harus mengubah siapa saya. Itu sih Bang. Tapi sebenarnya dari pernyataan Bang Zuma tadi itu baru satu. Kalau dibahas yang kedua yang ketiga kayaknya lebih panjang. Tapi dari pertanyaan pertama pun itu sebenarnya bisa dikembangkan lagi kayak Yunani kuno. Memiliki timbul pertanyaan lain yang mungkin Bang Zuma nanti kapan-kapan bisa jelaskan. Kalau kayak Yunani kuno itu kan memiliki sains tinggi tanpa wahyu Islam. Itu dulu ya. Terus peradaban modern barat berkembang secara pesat dalam sains, dalam konteks pasca Kristen gitu. Di Cina juga dan India juga punya tradisi ilmiah tanpa Islam. Nah, apakah kemajuan ilmiah ini itu sama dengan dia memvalidasi wahyu itu? Nah, saya tahu nih Bang Juma ini jawaban ini pasti harus dijawab secara konsisten baru bisa ketemu titik poinnya. Tapi terserah Bang Zuma kalau mau menjelaskan lagi, terima kasih. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa Bang. Dari pertanyaan pertama saya tadi itu udah cukup banget sih buat saya Bang. Ilmunya buat saya cukup sekali. Terima kasih Abangku, sehat selalu Bang Zuma. Terima kasih saudaraku. Jadi menyinggung daripada apa yang saudara sampaikan. Terlepas mereka Islam ataupun bukan Islam, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihi salam itu dicipta untuk menjadi pemimpin, sehingga keseimbangan potensi antara fisik yang baik, akal dan kalbu, keseimbangan potensi itulah yang kemudian manusia mengetahui tujuan penciptaan dirinya. Kalau di Islam disebut insan kamil. Al-Quran mengurai di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, diterangkan dalam surah Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam bentuk sempurna. Jadi kalau manusia sebelum Islam datang pintar, cerdas, itu sudah bagian daripada penciptaan Allah. Yang kita cari bukan pintar siapa bodoh, siapa pintar, bukan. Tetapi Islam datang mengajak manusia dengan kepintarannya kembali kepada hakikat pencipta. Ada yang memanfaatkan kepintarannya kemudian habis waktu untuk melakukan penelitian, menemukan sebuah hasil karya, mati tanpa menemukan Tuhannya, sia-sia. Sedangkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun itu adalah hak kita untuk menelaah diri kita, apa tujuan kita dicipta. Sekali lagi, kalau saudara menjelaskan bahwa dulu peradaban Roma, peradaban Yunani, Mesir, Hindia, bla 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 dan seterusnya, alhamdulillah Al-Quran mengakui itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Pencipta langit dan bumi memang sudah mempersenjatai manusia itu dengan kesempurnaan, berupa akal tentunya, berupa fisik tentunya, konsep, kemampuan menelaah, berkarya dan seterusnya. Karena pada prinsipnya di Islam itu ada 3 manusia ini. Yang pertama, makhluk intelijensi, makhluk yang memiliki tingkat kecerdasan di atas makhluk yang lain. Yang kedua, kecerdasan ini memiliki kadar kedua. Apa itu?
potensi menjadi jahat, potensi menjadi baik. Kehendak free will. Yang ketiga, kadar di mana manusia itu diuji. Jadi pertama, manusia itu pintar, cerdas. Yang kedua, manusia itu memiliki potensi kehendak free will, potensi jahat, potensi baik. Bisa dia kufur, bisa dia beriman, bisa dia Kristen, bisa dia Islam. Dan yang terakhir, diuji. Kita diuji. Kristen diuji, Islam diuji, Hindu, kita diuji. Nah, inilah fungsinya akal. Inilah fungsinya akal. Karena semua kita, Islam mengatakan imannya benar, Kristen mengatakan imannya benar, Hindu mengatakan imannya benar. Semua kita mengakui iman kita benar. Lalu apa yang menjadi tolak pembeda? Akal. Kenapa Kristen kalau berdebat dengan saudara kita Islam, Kristen selalu kalah? Karena sejatinya berdebat itu senjatanya akal. Sementara Kristen ketika menyusun argumentasi itu bertolak dengan akalnya sendiri. Maka yang ada kekalahan. Setiap kali dialog, berdebat, diskusi pasti kalah. Satu menggunakan akal, satu menggunakan akal-akalan. Satu menggunakan dalil, satu menggunakan dalih. Tentu yang menang adalah yang menggunakan akal. Sekali lagi, kita semua punya iman berdasarkan keyakinan kita. Tetapi iman yang paling betul adalah iman yang seia sekata, selaras, seritme, segelombang dengan akal. Satu contoh, iman di Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Di Kristen ada 3 yang bersaksi di surga, tapi 3-tiganya satu. Cederah dia, cederah seketika. Allahus Samad. Di Islam, Tuhan yang satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu. Di Kristen secara konsep, Tuhannya masih berdoa kepada Bapa. Berarti Tuhannya, sembahannya tergantung kepada Bapa. Gugur. Lam yalid walam yulad. Di Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi, tempat bergantungnya segala sesuatu. Hakikat yang tunggal absolut ini tidak berketurunan, tidak bersilsilah, tidak punya kartu keluarga, tidak punya tante, tidak punya opung, tidak punya sepupu, tidak punya adik, tidak punya kakak, tidak punya anak, dan dia tidak diperanakkan. Itu di Islam. Tapi kalau di Kristen, maaf, lembaran pertama dari Matius 1 ya silsilah Tuhan kalian gugur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak setara dengan apapun. Kalau Tuhan saudara, ya setara dengan kami yang bisa makan ikan goreng. Nah, inilah kenapa saudara Kristen ketika berdebat selalu keteteran. Karena satu ingin menegakkan sebuah konsep akal-akalan yang bertentangan dengan akalnya sendiri. Satu dengan jujur, baik ketika membahas Bible maupun lebih-lebih membahas Al-Quran, selalu rujukannya lurus, 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 lurus dan tegak, yaitu akal. Bahkan terlalu berani ada seorang pendeta, ya, pendebat senior, itu teman saya juga, pendeta Martinale, bahwa Kristen itu didirikan bukan karena akal, tapi karena iman. Nah, ini adalah kehancuran. Ini kehancuran dan keadaan yang sangat miris, ya. Kehancuran anak keturunan Adam, fase di mana manusia itu berada pada titik nol, betul-betul nol. Kenapa? Karena ketika kita bayi, wajar ketika kita dipilihkan pakaian oleh orang tua, karena kita masih bayi. Mau orang tua pakaikan kita daster padahal kita laki, kita pakai, gak ada menolak. Begitu juga ketika kita dipilih, diberi makanan, kita nggak pernah seorang bayi mengatakan, aku nggak mau ini ma, aku maunya keju. Nggak ada itu. Apa yang kita dikasih, itu yang kita makan, itu yang kita pakai. Begitu juga konsep agama. Waktu kecil tangan kita yang imut ini diajak oleh ayah ibu kita untuk melangkah ke gereja, ikut ke gereja, ikut ke masjid, ikut ke masjid, tanpa bisa mengatakan, mah, aku nggak mau ke gereja. Kenapa? Aku mau belajar dulu, gereja atau masjid. Aku izinkan. Enggak.
seketika tangan lemah ini ikut kemana kita diajak oleh orang tua. Herannya, pada saat kematangan psikomotorik, akal kita, kesempurnaan, kemudian unsur yang kita katakan akal, kita nggak lagi dipilihkan makanan, kita mampu memilihnya sendiri. Kita nggak dipilihkan lagi pakaian, kita tidak dipilihkan pakaian lagi. Tapi ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, sayangnya kita tidak memberi ruang kepada diri kita untuk memilih sembahan yang benar itu yang mana. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa? Iblis datang bukan mengajarkan, membisikkan menggunakan pakaian wanita, bukan. Iblis datang puncak kemudian penyesatan bukan memilih kita makanan, bukan. Tetapi iblis datang puncak penyesatannya adalah ketika kita menggantikan kemuliaan Tuhan dengan menyembah kepada sesama kita makhluk. Itulah keberhasilan tertinggi bagi iblis. Kalau orang masih menggunakan pakaian wanita, tetapi dia tidak menyembah selain daripada pencipta, kemungkinan besar Tuhan akan mengampuni dosanya. Kalau orang makan babi, makan anjing, tetapi masih beribadah kepada Allah tanpa menyembah yang lain, insya Allah masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau Tuhan, manusia sudah menyembah kepada yang bukan Tuhan, mau sebaik apapun manusia itu, sekasih apapun dia, itu cuma penampakannya. Sebenarnya dia itu adalah benda yang sangat keropos. Kenapa? Karena dia menyembah kepada bukan penciptanya. Yang menciptakan Allah, yang disembahnya beda. Yang memberikan oksigen padanya Allah, yang disembahnya beda. Siang malam berdoa kepada dia, hakikat makhluk, sedangkan hakikat pencipta dilupakannya. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kenapa? Karena mereka pada saat hidup di bumi tidak menggunakan akalnya. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka dari golongan iblis dan manusia, karena ketika dia hidup mereka enggak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan kupingnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dari itu. Demikian. Terima kasih Bang Juma untuk statementnya. Wah, luar biasa sekali ya. Saya yakin dari satu pertanyaan itu luar biasa. Akhirnya yang saya dengar dari Bang Juma itu isinya semua daging semua buat saya. Dan mungkin saya rasa juga teman-teman di sini, mungkin yang bahkan yang muslim pun di luar dari apa yang dibahas tentang perdebatan yang biasanya. Tapi ini tuh benar-benar buat saya ilmu banget loh. Ilmu buat saya. Alhamdulillah. Ya. Dan ini sebenarnya saya yakin juga teman-teman muslim banyak yang nggak tahu tentang hal itu, dan pertanyaan ini kan memang jarang ditanyain ya, karena yang Bang Zuma jelaskan itu kan pada akhirnya membawa diskusinya itu ke fitrah dalam Islam sendiri. Jadi akhirnya wahyu umum dibedakan dengan wahyu khusus. Terus akhirnya peran hati nurani itu berjalan. Nah, sebagai kekristen, saya sebagai seorang non muslim, saya sendiri itu menerima ilmu ini dengan baik tanpa mengubah siapa saya dan ataupun menggoyangkan keimanan saya. Karena pada akhirnya yang saya dapatkan dari penjelasan Bang Zuma yang luar biasa ini gitu. Dan akhirnya di dalam kekristenan sendiri pun penjelasan Bang Juma itu akhirnya paralel dengan konsep hukum yang tertulis dalam Roma yang saya pelajarin. Itu malah meneguhkan saya. Jadi Bang Juma luar biasa. Thank you banget Bang Juma. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Saya mohon turun ya Bang, teman-teman di sini. Terima kasih atas kesempatan. Sebentar dulu. Assalamualaikum. Sebentar dulu. Mirroring dulu dong. Bang JMC. Jangan dulu turun. Kita mirroring dulu. Jadi sahabat di dalam saudara kita tadi itu menyindir kitab Roma. Jadi memang ada yang di dalam kitab Roma itu disebutkan mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia.
Kalau nggak salah di Roma 1 ya, Roma 1 teman-teman. Di situ jelaskan begini. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 dan binatang yang menjalar. Kenapa terkadang saya pribadi sebagai seorang penggiat apologet Islam menemukan ada dua sisi di dalam kepribadian Paulus ini. Kadang Paulus itu pengajarannya sampai kepada ilmu makrifat. Pertama karena Paulus itu memang menurut pengakuannya sendiri bahwasanya dia adalah murid dari Gamaliel, artinya penganut Torah. Garis keras lagi, yaitu orang Farisi dari keturunan Benyamin. Namun ada celah di situ. Mungkin ini juga sebagai informasi awal dari teman-teman, dari anak-anak saya yang belajar apologet, apalagi yang datu yang lagi masa. Jadi gini, Roma 7, coba adik-adik saya buka, anak-anak saya buka. Saya akan buka di sana mulai dari data 13 sampai data 24. Data 25, sorry. Kalau di sekte lain sampai data 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa dia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa Taurat adalah rohani, tetapi aku, Paulus, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Aku, Paulus, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ini pernyataan sikap Paulus, teman-teman. Sekali lagi, ini pernyataan sikap Paulus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sekali lagi, sebagai ahli Taurat, dia membenci apa yang dia perbuat, yaitu ajakan, ajaran, seruan untuk mengimani salib adalah bla 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 bla. Untuk memakan babi, babi itu halal bla 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 bla. Untuk tidak bersunat bla bla bla. Dia benci ajarannya itu. Dia benci. Saya ulang baca pelan-pelan, ini pernyataan sikap. Jadi kalau adik tadi mengatakan ada kesinambungan, betul. Betul, tadi saya kasih data di Roma 1, tepatnya di data 23 apa 22, 24 apa 23 itu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Itu di kitab Roma 1 itu. Nah, yang saya katakan kepada adik yang tadi, mudah-mudahan masih mendengarkan. Kalau Anda menemukan ada keseimbangan antara pengajaran Islam dengan Paulus, itu enggak salah. Karena Paulus menyadari memang. Bahkan ending Paulus itu ketika kembali dari mengajarkan Kristen, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu bertaubat dari agama Kristen. Kembali menjadi Yudaism dia. Kita lanjut yang tadi. Untuk anak-anak saya ini, anak-anak yang belajar apologet Islam. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi ada kekuatan di dalam diri Paulus yang menyeret Paulus melakukan segala sesuatu yang dibencinya, tapi tetap aja dilakukannya. Masih ingat 2 Korintus 12 nomor 7 ya? Di dalam diriku ada iblis. Iblis ini yang menyeret aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang aku benci. Dengan kata lain, kalau kita mau tafsirkan, tapi ini berupa pertanyaan bukan kesimpulan. Dengan kata lain, Paulus membenci ajaran Kristen. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Ingat, aku mengakui, aku menyetujui, aku merestui, aku ridho bahwa Taurat itu baik. Tapi di sisi lain, perbuatanku adalah Taurat itu tidak benar, tidak ada orang benar selamat karena Taurat. Itu perbuatanku. Tetapi aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini noise teman-teman, hujan tapi nggak apa-apa. Ini penting untuk saya selesaikan. Jadi Paulus mengatakan, kalau demikian bukan aku lagi yang berbuat, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi yang mengajarkan salib itu adalah tebusan dosa. Kristus mati dengan jalan kutuk, sebab dia terkutuk di atas tiang salib sesuai dengan apa yang tertulis. Bahwa kemudian jangan makan babi, jangan mau dilarang lagi makan babi, jangan mau dilarang minum khamar, jangan kau bersunat, jangan kau mau diatur hari raya, hari sabat. Itu bukan aku, tetapi dosa yang ada di dalam diriku, itulah yang melakukan. Nomor 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik yang ada di dalam diriku. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Tolong dicatat. Jadi kalau adik tadi mengatakan ini sangat relevan dengan apa yang ada di Roma, betul Adinda, betul sekali. Karena Paulus pada prinsipnya itu sadar kalau yang bekerja dalam dirinya itu adalah iblis. Perbuatan-perbuatan Paulus itu Paulus sendiri katakan tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang berbuat baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku sukai, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku, yaitu iblis yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Elohim, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang sedang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawadan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku Paulus, manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Elohim oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini adalah pernyataan sikap Paulus. Ini adalah pernyataan tulus Paulus. Ini adalah curhatan Paulus. Ini adalah sifat keterbukaan Paulus. Ini adalah wujud kejujuran Paulus. Ini adalah sikap
priori yang ada pada diri Paulus. Hargai itu. Nah, sekarang kalau kita melihat ketika Paulus mengatakan syukur kepada Elohim oleh Yesus Kristus, ternyata di situ bukan Tuhan kita, tetapi junjungan kita, Tuhan kita, Mesias kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Sekarang pertanyaannya, Paulus dalam hal menghalalkan segala makanan, membatalkan semua aturan Taurat, itu mau sebagai pemuas tubuh atau pemuas hukum Tuhan? Ini perlu ditanamkan kepada saudara Kristen, dipikirkan, direnungkan. Kalian makan babi itu untuk memuaskan hukum dosa atau untuk memuaskan hukum Tuhan? Kalian tidak bersunat itu untuk melayani kemudian hukum dosa, memuaskan kemudian keadaan dosa, berleha-leha menari-nari di atas dosa, atau Anda tidak bersunat karena melayani keinginan Tuhan? Silakan Anda renungkan. Semua telah kami jabarkan dan itu berdasarkan Bible. Saya berlepas diri, kami apologet Islam berlepas diri di hadapan Allah. Ketika kelak dimintai pertanggungjawaban, kami sudah menyampaikan separuh dari seluruhnya. Silakan. Selamat siang, Yosua. Yos? Iya, halo. Ya, selamat Halo. siang. Suara jelas. Ya, oke. Silakan tanggapi. Di dalam Roma 7 tadi. Iya. Ya, intinya di sini ya Abang Juma mengejekkan Paulus ya. Atau mengatakan bahwa Paulus itu seperti ini dan seperti ini. Tetapi bagi kami orang Karesteng adalah itu rasul yang diutus langsung oleh Tuhan Yesus ya, dan itu banyak sejarah-sejarah yang mendukung, banyak agama yang memiliki literasi bahwa Paulus itu adalah utusan nabi. Dan itu juga kita tidak menolak sebagai fakta sejarah, bahkan di dalam kitab kami sendiri ya. Paulus tidak pernah membatalkan Taurat ya, tetapi Paulus menuliskan dan menegaskan bahwa Yesus datang menggenapi Taurat itu, maka Taurat itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan bahwa setiap orang percaya, dia akan percaya dan mendapatkan kasih karunia itu di dalam Yesus. Keselamatan bukan di dalam menaati Taurat, tetapi Taurat itu tidak berlaku karena berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sebab itu Yesus datang menggenapi Taurat itu, maka keselamatan itu diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi gitu Bang Juma. Jadi jangan mengaitkan rasul kami Paulus ya, karena di dalam literasi ya keiman abang juga saya pelajari, ternyata Paulus adalah utusan. Itu Bang Juma. Apakah Anda tidak mendengarkan curhatan Paulus barusan? Iya, aku dengar curhatan Paulus Bang. Tetapi masalahnya gini Bang Juma, Paulus itu kan diutus langsung. Jadi dia bercurhat maupun dia yang utus siapa? Juga. Dia itu adalah yang mengutusnya siapa? Ya, yang mengutus Paulus adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus yang mengutus Paulus? Dasar pijakannya mana? Di mana Yesus mengakui itu? Dalam kitab-kitab Rasul, kisah-kisah Rasul Bang, ayat 9. Di mana Yesus memperkenalkan kemudian Paulus kepada murid-muridnya sebagai murid tambahan. Jadi Yesus tidak pernah memperkenalkan kepada murid-murid ya Paulus itu, tetapi Yesus sendiri menampakkan diri dan berbicara bahwa aku mengutus engkau supaya kau menjadi orang pilihanku untuk memberitakan namaku kepada orang-orang di seluruh dunia. Itu berarti dia mendapatkan langsung perintah dari Yesus. Makanya dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus, sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya kamu tidak akan melihat aku lagi
sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 23:39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tolong tunjukkan ketika makhluk yang ngaku Yesus ini datang kepada Paulus, ada nggak murid-murid Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Silakan. Tidak ada. Kan aku bilang tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya, yang datang kepada Paulus itu Yesus. Itu penampakan. Yesus mengatakan kepada muridnya, dan aku berkata kepada kamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ketika keluar dari kubur ada ucapan dari murid, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak ucapan itu? Ada ucapan itu? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Itu fakta bahwa yang bangkit bukan Yesus. Kenapa? Karena ketika nanti Yesus datang untuk kedua kalinya, maka tak ada satupun orang Bani Israel yang tidak beriman kepadanya. Tidak ada satupun bangsa Yahudi yang tidak beriman kepadanya. Semuanya akan beriman. Al-Quran menjelaskan kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 159, sesuai dengan pengakuan Matius 23:39. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tak ada satupun dari mereka yang tidak beriman. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, aku Yesus berkata kepada kamu, mulai detik ini kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Apakah ada ungkapan ini muncul ketika ada sosok yang dilihat Markus, Ananias, Paulus, pengarang wahyu? Apakah ada ungkapan diberkatilah dia, diberkatilah dia, diberkatilah dia? Ada ungkapan itu? Tidak ada. Berarti yang kalian sembah hari ini itu bukan Yesus anak Maria. Ingat, ketika muncul kepada murid-muridnya, murid-muridnya boro-boro mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan, yang ada mereka mengatakan, hantu, hantu. Jadi mana pembuktian bahwa yang datang itu adalah aku? Ada? Gak ada. Gak ada. Yang benar itu, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi tentang pengikutnya. Sedangkan dalam Bible Yesus mengusir orang Kristen, bukan menjadi saksi, malah mengusir Kristen, dan dia menjadi saksi hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Lembutkan hatimu saudara Yosua. Sekali lagi, adakah ketika penampakan keluar dari kubur, datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada Markus, datang kepada Maria, datang kepada penulis wahyu, ucapan-ucapan mereka setelah nampak yang mereka katakan Yesus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Bapa? Ada nggak ucapan itu, kepada sosok ini? Ada atau tidak ada? Nggak ada, karena aku tadi bilang, karena itu kan tidak ada kan? Beda, jadi tidak ada. Iya, tidak ada. Karena memang beda, Bang. Tunggu Gurunda, sebentar dulu Gurunda. Tidak ada. Sebentar dulu Gurunda. Ini ya, ada timernya ini, belum, gambarnya tidak tampak ini pasalnya. Jangan sampai mati nih, berapa detik lagi itu, dari tadi tidak muncul-muncul. Kalau mau ya, rungkat. teman-teman, takut rungkat aja Gurunda. Nggak apa-apa. Oke, lanjut, bisa, oke. Ya bisa. Biasanya kalau tidak munculan tidak aman. Lanjut lagi. Ya, lanjut, silakan.
Ya, Bang Juma, Apakah berarti ada Bang ucapan Juma diberkatilah mengakui engkau? Ya, aku bilang tidak ada. Tidak ada. Apakah itu Yesus? Ya, aku tahu Yesus karena ada saksi. Lembutkan hatimu. Ya, Kamu Bang tidak Juma. akan melihat Jadi kita aku di lagi. sini- Kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Jadi mau 1000 mengaku Yesus, itu bukan aku. Silakan. Iya. Biar kita itu maksudnya gantian ngomong ya, gini Bang Juma ya. Ya, mengenai Yesus berkata, mulai dari hari ini kalian tidak melihat aku lagi ya, dan nanti kalian akan melihat aku datang untuk yang kali kedua. Ya, itu adalah berbicara bagaimana dia datang di hari penghakiman. Itu dia datang di hari dia. Ya, Hebat, itu beda hebat. konsep Bang dengan Hebat, dia menampakkan diri kepada Paulus. Kan kita kan ngobrol Hebat, dengannya. hebat. Kemudian dia Kalau ngobrol, kata dia Yesus, datang- kamu ya. tidak melihat aku lagi selain engkau nanti akan mengatakan hal tersebut. Nah, Paulus mengatakan itu enggak? Diberkatilah engkau. Enggak kan? Malah dikatakan Tuhan kan. Siapakah engkau Tuhan? Itu yang Iya, diucapkan Yesus. karena itu. Hah? Itu ucapan Yes. Yesus. Bahwa kalau aku datang, kau akan berkata, siapakah engkau Tuhan? Itu. Pernah Yesus katakan itu? Pernah? Yesus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berpesan. Yesus berpesan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Makanya saudara, ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, Paulus sudah mengakui bahwa apa yang aku katakan itu, apa yang aku perbuat itu adalah apa yang aku benci. Sebenarnya aku tidak suka, tapi mau tidak mau harus aku sampaikan. Kenapa? Karena ada iblis di dalam diriku yang selalu menggocok aku. Datang ente memperbodoh diri, nggak mau percaya itu. Padahal itu adalah pernyataan Paulus, pengakuan dosa Paulus itu tertulis di Roma 7 itu. La haula wala quwata illa billah. Itu pengakuan dosa. Bahwa apa yang Paulus lakukan, menggiring kalian menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus, itu adalah perbuatan yang dia sendiri benci. Dia benci perbuatan itu. Dia ngajarin kalian makan babi, Paulus benci itu. Tapi mau gimana? Aku tak berdaya, aku tak berkuasa. Ada iblis di dalam diriku yang menggocok aku. Dan itu Yesus sudah katakan juga di dalam Matius 12 nomor 43-45, bahwa Paulus di dalam dirinya kerasukan 8 roh jahat sehingga ia menjadi pembinasa keji. Itu fakta. Sehingga dia duduk sebagai rasul, padahal dia adalah sang pembinasa keji. Matius 24 nomor 15, sampai pada akhirnya dia mengatakan, jadi kalau ada pembinasa keji berkata, aku Mesias ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Tuh, pembinasa keji tuh yang berkata. Nah, siapa yang berkata bertemu dengan Kristus Mesias di padang gurun? Paulus kan? Makanya tidak ada murid Paulus yang berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang datang itu bukan Paulus. Bukan Yesus yang ke Paulus, bukan. Yesus itu nanti datang kalau dia menunjukkan tanda dia tampil di tengah langit dan kita semua di Indonesia ini melihatnya. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang keluar dari kubur itu bukan, atau yang datang kepada Paulus itu bukan. Silakan. Oke Bang Juma, berarti Abang Juma mengakui bahwa Yesus kami datang menghakimi dunia. Yesus datang sebagai hakim. Iya, maksudnya Yesus kami datang menghakimi dunia. Coba Anda baca Yohanes 5. Yohanes 5 nomor 31, nomor berapa itu? Nomor 23. Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai hakim. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena dia manusia. Iya, Abang Juma akui kan? Iya, Abang betul. Juma mengakui kan? Ya, betul. Udah Terus? selesai. Abang Terus Juma apa mengakui masalahnya? itu. Terus apa masalahnya? Masalahnya gini Bang. Ya udah diam biar aku jelaskan biar orang dengar. Iya, silakan. Abang Juma kalau udah mengakui kitab kami itu bahwa Yesus 27 sorry teman-teman. Yohanes 5 27 sorry. Kami benar nggak Bang?
Abang Juma udah mengakui Yesus kami, ya. Abang Juma udah mengakui bahwa Yesus kami itu datang untuk menghakimi dunia, ya. Berarti Abang Juma udah mengakui isi Bible kami. Sepakat? Baik. Sepakat nggak, Bang? Biarin dengar dulu. Dengar. Kenapa Dengarkan Bang saya. menolak lagi ya? Dengar dulu. Yesus datang sebagai hakim. Betul. Ya, kau akui itu. Betul. Tadi Al-Quran saya sudah bacakan kan? Ya udah, berarti Oke. Nah, sekarang dengarkan saya. Jangan kamu menganggap Yesus datang menghakimi kami. Jangankan menghakimi umat Islam, menghakimi umatnya Nabi Musa saja Yesus tidak. Baca Yohanes 5 nomor 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang menghakimi kamu di hadapan Tuhan. Yang menghakimi kamu adalah Musa, bukan aku, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Berarti aku tidak menghakimi kalian, wahai Bani Israel. Yang aku hakimi cuma domba-dombaku yang hidup di zamanku, yang percaya kepadaku, yang ikut denganku. Jangankan Kristen, umat Nabi Musa aja kagak. Nah, apalagi umat Islam. Bagaimana dengan Kristen? Kristen hanya diusir. Itu dalil. Di dalam pengakuan Yohanes 5 nomor 27, Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus hanyalah anak manusia. Yesus datang sebagai hakim untuk mengusir. Siapa yang diusir? Baca Matius 7, 22, 23. Yang memanggil dia Tuhan. Bagi waktu, jangan bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itulah yang diusir. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk mengusir Kristen. Itu jelas itu. Silakan. Ini kita dengar ngaku atau dengar apa ini kok satu orang aja? Tutup pakai abu gosok kupingnya kalau nggak mau mendengar kebenaran. Pakai sendal jepit, lem lem telinga untuk tidak mendengar. Iya, bagi-bagi waktu harus. Ya, silakan. Dulu. Iya, silakan Saudara Royal, jangan emosi, silakan. Saudara Yosua diam dulu, biar Saudara Royal dulu, silakan. Oke, jadi kamu bahas tentang Rasul Paulus ya. Itu sudah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9. Muslim punya, kitab suci kami punya ya. Jadi kalau kamu punya juga, kalau saya minta pertanggungjawaban, siapa yang menyaksikan bahwa Jibril datang ke Nabi Muhammad, itu kan tidak ada. Jadi tidak usah framing lah. Ya, karena kita ini punya kitab suci sama-sama. Tidak ada yang menyaksikan. Kalau tidak ada menyaksikan, karena kalian hidup itu berdasarkan Al-Quran. Terus siapa yang menyaksikan? Ya? Kalau tidak ada yang menyaksikan, kenapa? Berarti apa? Berarti prank gitu loh. Oh, berarti sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya kepada Saudara Royal. Saudara Royal, siapa yang menjadi saksi ketika mama Anda disetubuhi ibu Anda ketika dia baru kawin? Siapa yang jadi saksi? Oh, jangan analogi seperti itu. Anda mengatakan kalau tidak ada yang jadi saksi berarti prank. Barusan Anda mengatakan kalau tidak ada yang menjadi saksi berarti prank. Ya kan? Kebenaran itu mutlak harus ada saksi menurutmu kan? Betul? Kalau tidak ada saksi, ibumu digauli oleh bapakmu, boleh nggak saya katakan bahwa Anda lahir itu karena mungkin saja binatang yang menggauli ibu Anda, karena nggak ada yang jadi saksi pada saat itu. Boleh nggak? Boleh nggak? Saya mau bahas ini tadi. Boleh saya mau bahas yang kamu bahas ya. Boleh nggak? Kamu bahas tadi tentang Rasul Paulus. Dengar dulu. Boleh nggak? Ya. Nangis kan dia. Dengar dulu. Kita bahas kitab suci nih. Ya. Kitab yang dianggap suci dengan kitab suci itu berbeda, saudaraku. Kitab yang dianggap suci dan kitab suci Rasul 9 yang kamu bahas, dengar dulu. Kau dengar saya dulu. Saya baru ngomong, kau potong-potong lagi. Ya. Kisah para Rasul 9 tentang pertobatan Paulus ya. Ini ada dikonfirmasi, ada divalidasi oleh Ananias di pasal 12 ke bawah itu. Dan
Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini Paulus ya. Itu sudah di luar tumit saya bang, yang kayak gitu-gitu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi bahwa cerita? Siapa yang menjadi saksi bahwa cerita? Siapa yang menjadi saksi bahwa cerita Lukas ini betul? Siapa bang? Sekarang saya tanya sama kamu juga ya, kita sama Miron. Kau ya, siapa yang menjadi saksi bahwa Muhammad menerima wahyu dari Jibril? Ayo. Nggak ada yang jadi saksi. Allah dan malaikatnya. Oh sama. Jadi tidak ada juga yang berarti kitab Lukas tidak ada saksi. Dulu Allah menjadi saksi menurutmu. Iya. Allah menjadi saksi menurutmu. Iya. Berarti cerita Lukas di Kisah Para Rasul ini tuh nggak ada saksinya gitu. Cerita ini tahu nggak? Kitab suci ini dengar dulu. Kitab Kristen ini semua yang ditulis oleh nabi-nabi, oleh rasul itu semua diilhamkan. Jadi mereka dituntun oleh Roh Kudus. Coba kau tunjukkan. Untuk berpikir. Coba saudara tunjukkan kepada saya. Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Lukas menerima wahyu ilham. Di mana? Silakan saudara Royal, di mana Lukas menulis kalau dia menerima ilham. Silakan. Di mute, siapa mute nih? Ya, silakan Anda tunjukkan di mana Lukas menerima ilham. Tunjukkan di mana saksi bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu. Tunjukkan. Di mana Lukas kita mirror sama-sama nih. Tunjukkan di dulu lah. mana Lukas? Nah, jadi nggak bisa kan? Nah, itu. Di mana Lukas mengatakan bahwa dia menulis berdasarkan ilham? Kita diskusi Nabi Muhammad menerima wahyu, siapa yang menjadi saksi? Lukasnya tidak tahu itu. Di mana Lukasnya mengaku menerima ilham? Di mana? Bedanya teman-teman, Allah itu bukan makhluk, Yesus itu makhluk. Berarti kalau Yesus makhluk turun ke bumi, harus ada saksi melihat Yesus yang makhluk bertemu dengan Lukas yang juga makhluk. Coba, di mana bisa saya temukan Lukas bertemu Yesus sampai dia ngarang Kisah Para Rasul 9 itu? Allah bukan makhluk, hanya mengilhamkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Itu baru disebut wahyu, karena Allah mewahyukan. Allah tak terlihat, Yesus terlihat, Lukas terlihat. Berarti harus ada saksi melihat Yesus bertemu bercakap-cakap kepada Pak Lukas, lalu Lukas mencatat kisah para pewarta. Oke, saya kira cukup untuk sementara. Saya harus ibadah, menyembah kepada sembahan yang disembah juga oleh Nabi Yesus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ingat yang saya sajikan kepada saudara tadi, bahwa nanti bisa disebut bahwa yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Danias, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ketika di antara mereka ada yang berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Elohim. Selama itu tidak ada, berarti yang datang kepada mereka itu bukan Nabi Yesus, tetapi makhluk goib yang ngaku-ngaku Yesus. Demikian sementara, silakan adindaku dilanjutkan semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akulah Yesus. Iya, jadi gini, Bang. Kita diskusi ini, ya, bagaimana lagi kita mau pengen menang sendiri, makanya begitu, Bang. Kalau kita maksudnya mau menang sendiri atau mempertanyakan hal-hal yang kosmik yang kita tidak bisa tahu, bagaimana mungkin kita mau diskusi? Dia bertanya, siapa saksi?
Temanku tanya, siapa saksi di gua itu? Tidak ada. Ya, jadi itulah kita diskusi. Jadi jangan curhat. Aduh, Ucil. Kenapa ini jadi curhat? Jadi poinnya yang kita tangkap teman-teman, yang mengatakan akulah Yesus itu adalah Yesus palsu. Selesai. Bukan selesai, Bang. Ya selesai dong. Coba apa tadi dalilnya mana aja yang sudah dibahas? Kau catat nggak? Kalau bukan Yesus palsu, lalu Yesus siapa yang ngaku akulah Yesus palsu? Justru kalau justru kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab yang kita imani. Bagaimana saudara-saudara Kristen meyakini yang bertemu dengan Paulus ini bahwa itu Yesus putra Maria, anak Maria? Bagaimana? Kok menolak gitu loh? Jangan kau tolak, cukup ditolak saja. Bang, berarti menurut abang, kitab abang itu adalah firman dari Tuhan yang benar. Nah, kalau tentang Al-Quran sudah dikatakan in huwa wahyu yuha. Berulang kali Bang Zuma gurunda kita menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah seutuhnya. Gak usah lagi kau tanya-tanya sok paten kau tentang Al-Quran. Ini dulu belum selesai. Bagaimana yang mengaku makhluk ini? Akulah Yesus